Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang 7 kesalahan YouTuber pemula. Ini menurut pengalaman saya pribadi teman-teman sekalian, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, kita akan bedah teman-teman sekalian ya 7 kesalahan YouTuber pemula ya. Karena banyak sekali orang-orang yang saat ini ya bangun channel YouTube, udah nanti beberapa bulan udah habis itu semangatnya hilang, selesai. Bangun lagi channel YouTube baru dan lain sebagainya. Makanya saya pengen banget membahas ini teman-teman sekalian, 7 kesalahan YouTuber pemula ini ya. Baik, yang pertama, tidak konsisten upload. Itu ya teman-teman sekalian. Maka selalu saya tegaskan nomor pertama adalah teman-teman siap nggak namanya komitmen konsisten. Itu dulu teman-teman sekalian, komitmen konsisten. Banyak ya teman-teman YouTuber pemula ya istilahnya angat-angat tai ayam istilahnya gitu kan. Ya hari ini upload, besok upload, lusa upload, minggu depan lemas semangatnya ya. Tidak semangat lagi, akhirnya tidak konsisten upload. Akhirnya 2 minggu sekali dia ngupload, akhirnya lama-lama sebulan sekali, akhirnya lama-lama setahun sekali. Tidak konsisten upload. Cobalah teman-teman sekalian ya, latihan untuk konsisten upload hari ini 1, besok 1, lusa 1. Makanya kalau teman-teman bikin bank konten 10, jangan langsung di-upload 10. Upload hari ini 1, besok 1, lusa 1, begitu. Ya, saya misalnya bulan depan umroh berapa hari? 15 hari misalnya. Saya 15 hari itu sudah saya buat dulu bank konten, saya jadwalkan. Sehingga tidak mengganggu aktivitas umroh saya dan lain sebagainya. Itu yang pertama, tidak konsisten upload. Yang kedua, niche-nya gaduh-gaduh. Nggak jelas arahnya kemana ya. Hari ini bikin konten berita, besok bikin konten sepak bola, besok lagi tahu-tahu bikin konten tutorial, besok lagi tahu-tahu konten mengaji. Ini niche apa? Jelasin dulu teman-teman sekalian. Kalau emang hobinya memancing, saran saya bikin aja konten memancing. Hari ini mancing, besok mancing, sudah bikinnya konten memancing. Itu niche berarti memancing, udah. Kalau teman-teman sekalian adalah hobinya bahas matematika, ya sudah bahas matematika. Besok bahas matematika, besok ya yang penting niche-nya matematika. Mau sambil makan tapi sambil bahas matematika, mau bikin game tapi sambil bahas matematika, mau sambil jalan-jalan, boleh, yang penting niche-nya nggak berubah. Itu namanya satu niche ya teman-teman sekalian. Maka banyak orang yang menurut saya udah nggak konsisten, niche-nya nggak jelas, berubah-berubah. Orang bingung menemukan kita siapa. Orang itu nggak butuh kita tuh bisa semua teman-teman sekalian. Tapi yang orang ingat kita tahu dan fokus di satu titik, itu yang orang ingat. Makanya saya bahas SEO, bahas YouTube, bahas digital marketing, ya sudah. Tema saya, niche saya adalah digital marketing. Itu yang kedua. Yang ketiga, bikin thumbnailnya nggak menarik. Ya ada tuh beberapa orang bikin thumbnail satu paragraf diletakkan di thumbnail. Gimana orang mau tahu ini pembahasannya apa? Thumbnail itu kalau biasanya 1 kalimat aja, 4 kata, 5 kata selesai. Misalnya ya, tutorial make up wisuda. Ya sudah, tutorial make up wisuda. Mudah ternyata. Cara membuat website hanya 5 menit. Udah, jangan cara membuat website dengan mudah dan membuat orang menjadi lebih nikmat dan jadi lebih sukses dan lain sebagainya. Jangan kelamaan, jangan kepanjangan. Thumbnail simple-simple aja, gitu ya. Oke? Nah, yang ketiga, pastikan thumbnailnya menarik teman-teman sekalian. Yang keempat, nggak ngerti SEO YouTube. Nah, ini penting nih. Main ngupload aja, judulnya nggak tahu apa, deskripsinya nggak tahu apa, tagnya apa, dan lain sebagainya. Kita ini bukan artis teman-teman. Saya sering banget saya tegaskan. Kenapa YouTube butuh banget kita menggunakan teknik SEO, namanya SEO YouTube, karena kita ini bukan orang terkenal. Kita ini bukan siapa-siapa teman-teman. Bukan anak artis, bukan anak pejabat, bukan anak presiden. Tapi kita pengen eksis di YouTube. Satu-satunya cara menurut saya adalah dengan teknik SEO. Teknik SEO ini ya judul, masukkan kata kunci yang ditargetkan. Rumus judul, clickbait plus kata kunci target plus kata kunci luas. Rumus deskripsi, kata kunci target plus rangkuman isi plus link-link jualan teman-teman sekalian plus link media sosial lainnya. Gitu. Tag, masukkan kata kunci utama dan turunan-turunannya dengan koma spasi. Itu SEO YouTube. Maka kalau kata kuncinya adalah cara membuat website, sudah berarti judulnya harus ada cara membuat website. Clickbaitnya apa? 5 menit jadi. Kata kunci luasnya apa? Tutorial website. Jadi, upload. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah tidak berinteraksi dengan penonton. Penonton komen, balas dong. Kecuali emang tiba-tiba komennya 1000, 2000 dan lain sebagainya. Ya, saya kalau sempat pasti saya balas satu persatu. Walaupun ada beberapa ribuan komen yang belum sempat saya bahas. Tapi ya dengan kerendahan hati, kalau saya tahu saya langsung balas. Kalau saya ingat tahu langsung saya balas. Ya lagi di kereta kadang langsung saya balas. Ya makanya video-video fresh, ya teman-teman kalau mau di komen orang biasanya
video fresh kita itu lebih enak. Kalau video-video yang lama kadang saya nggak tahu gitu kan, tidak terdeteksi gitu. Nah maka teman-teman harus interaksi dengan penonton ya, berinteraksi dengan penonton. Itu yang kelima. Yang keenam, jangan tunggu sempurna dulu baru bikin konten. Nih teman-teman sekarang, ini lighting saya nih saya jelasin nih. Lighting saya lighting meja belajar. Harga 50 ribuan di Shopee. Ya dulu saya mic-nya nggak pakai mic begini teman-teman sekalian ya. Dulu mic-nya nggak ada mic-mican. Yang penting kameranya, HP-nya masuk, suara selesai. Bagi saya begitu. Makanya yang penting ada mic. Ini mic boleh. Ada kamera, ada lighting, ada aktor kita depan kamera. Boleh. Itu aja udah cukup menurut saya. Nggak perlu harus bikin studio. Nggak perlu harus beli kamera DSLR yang mahal-mahal 50 juta dan lain sebagainya. HP semuanya bagus, asal lightingnya bagus. Itu prinsip saya. Kalau lightingnya mendukung, maka semua HP akan masuk. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, jangan gampang menyerah teman-teman sekalian. Ingat ya, tujuan kita adalah kita bikin konten YouTube. Ya, tujuan kita adalah kita mau jualan juga. Kita mau eksis di YouTube. Ya, kalau nggak ada yang komen, biarin aja udah. Upload lagi, besok lagi, lusa lagi. Jangan gampang menyerah. Mas sepi mas penonton saya, upload lagi terus. Itu makanya kita butuh strategi teman-teman sekalian. Ketika kita tidak menyerah, ngupload terus 3 bulan, 4 bulan dan lain sebagainya, nanti ada video kita yang tiba-tiba viral, yang ada video kita yang tiba-tiba rame. Nah, video kita yang tiba-tiba rame inilah yang nanti akan kita tahu, oh ternyata ini yang disukai oleh penonton. Contoh, ada salah satu murid saya, dia bikin konten memancing, besok memancing, lusa memancing di laut, memancing di sungai, mancing di pinggir sawah. Sepi penontonnya, tiba-tiba dia mancing belut, 2 juta yang nonton. Terus bilang sama saya, gimana Mas Didik? Saya bilang, berarti penonton senangnya mancing belut. Udah, saya bilang besok-besok mancing belut terus. Tapi susah ya Mas Didik mancing belut. Wah udah, ikutin maunya penonton udah. Yang penting leads kita masuk. Begitu teman-teman sekalian. Maka kalau orang yang tidak gampang menyerah, akan ketemu dia solusi-solusi semuanya. Oke, saya rasa begitu. Itu 7 kesalahan YouTuber pemula yang harus teman-teman praktekkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.